Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5 izin menampilkan hasil diskusi kami di kelompok 5 dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Izinkan untuk share screen. Tugas proyek akhir Sistem Informasi Akuntansi yang beranggotakan yang pertama Rinta Mulia Agustin dengan nomor mahasiswa 21 13 372, yang kedua Serli Davina Putri yang dengan nomor mahasiswa 21 13 372, dan saya sendiri pada Iza Marbun dengan nomor induk mahasiswa 21 13 3091. Pada tugas proyek kali ini kami mewawancarai usaha kecil sekitar Jalan Cendrawasih, Air Tawar Barat, depan Masjid Baitul Salam. Dalam tugas proyek ini, kami mengamati tentang laporan keuangan yang ada dalam usaha dagang tersebut. Yang pertama, data flowchart sistem pembelian bahan dari usaha dagang tersebut. Bagian flowchart pembelian yang pertama itu bagian pembelian dimulai dengan selanjutnya daftar persediaan barang. Setelah itu dibuat dokumen yang berupa membuat surat pemerintahan daftar harga barang. Selanjutnya dimasukkan dalam terminan surat permintaan harga barang, dan selanjutnya itu membuat nota pesanan. Setelah kita membuat nota pesanan tersebut, kita melakukan dua hal, yaitu pertama, catat pembelian di jurnal dan melakukan pembayaran. Setelah itu, kita masuk ke bagian jurnal pembelian, yang mana jurnal pembelian langsung ke pemilik. Yang kedua, itu supplier. Di supplier ini kita pertama kali membuat surat permintaan harga barang. Yang kedua, kita menyiapkan daftar harga barang. Yang ketiga, kita membuat nota pesanan. Selanjutnya itu bagian gudang, yang mana pertama kali kita lakukan yaitu terima barang. Setelah kita terima barang, kita melakukan pembungkusan barang tersebut. Setelah itu kita mencatat stok barang. Yang terakhir, jurnal stok barang. Setelah kita melakukan jurnal stok barang, kita masuk ke pemilik. Pemilik ini ada terbagi dua hal, yaitu kita membuat jurnal pembelian dan juga membuat jurnal stok barang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Serli Davina Putri. Kepada Serli dipersilahkan. Baiklah, yang B yaitu data flowchart aktivitas sistem penjualan. Perancangan alur transaksi penjualan pada perusahaan dagang. Yang pertama ada konsumen, yaitu kita melakukan mulai. Setelah mulai ada isi operasi manual, yaitu berisi order barang, dan ada konektor dalam halaman nomor 1. Yang konektor halaman nomor 2 berisi dokumen, yaitu faktur pembelian. Yang konektor dalam halaman nomor 4 berisi operasi manual menerima barang yang dipesan. Setelah itu selesai. Di kasir ada konektor dalam halaman 1 yang berisi dokumen daftar barang yang dipesan. Lanjut ke operasi manual, yaitu menerima pembayaran dari pesanan. Lalu setelah itu ada berisi berbagai salinan dokumen kertas. Ada nomor dokumen 1 yang berisi faktur penjualan, dan dokumen 2 ke dokumen 3. Yang dokumen 1 ada konektor dalam halaman nomor 2
Dokumen 2 ada konektor dalam halaman nomor 3. Di dokumen 3 ada konektor dalam halaman nomor 5. Di bagian penjualan, di konektor dalam halaman 3 ada faktur penjualan 2, lanjut ke operasi manual, yaitu proses pencairan barang. Lanjut, lalu tuh lanjut ada pemrosesan komputer berisi barang. Setelah itu ada konektor dalam halaman 4. Di keuangan ada konektor dalam halaman 5 berisi dokumen 3 yaitu faktur penjualan. Lanjut juga ke dokumen yang berisi laporan penerimaan kas. Setelah itu ada konektor dalam halaman 6. Pemilik ada konektor dalam halaman 6 yaitu ada operasi manual berisi melakukan pengecekan laporan penerimaan kas. Selanjutnya itu tentang internal kontrol yang akan dibacakan oleh Saudari Rinta Mulia Agustin. Kepada Rinta dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya internal control. Internal control pada usaha dagang adalah serangkaian prosedur dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa operasi usaha dagang berjalan dengan efektif, efisien, dan terkendali. Beberapa contoh internal control pada usaha dagang adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat kebijakan dan prosedur yang jelas untuk pengelolaan persediaan barang, mulai dari penerimaan barang dan dari produsen hingga penjualan. Yang kedua, menerapkan sistem akuntansi yang akurat dan terpercaya untuk mencatat transaksi keuangan dan persediaan barang. Yang ketiga, melakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas secara internal kontrol dan menemukan kelemahan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan pelatihan tentang pentingnya internal kontrol dan bagaimana menjaga kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur usaha dagang. Yang kelima, melakukan pengecekan terhadap stok barang secara berkala untuk memastikan tidak terjadi kecurangan seperti pencurian atau kehilangan barang. Mungkin sekian kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.